Assalamualaikum. Zona cerita hadir kembali dalam cerpen horor berjudul Pamali. Jangan meludah ke dalam sumur, nanti bibirmu sumbing. Desa Wonogriyo di Jawa Timur bukanlah desa biasa, terpencil di balik perbukitan tandus. Desa ini menyimpan atmosfer berat dan sunyi yang menusuk tulang. Penduduknya rata-rata sudah berumur, dengan guratan lelah di wajah-wajah mereka. Dan di tengah desa, berdiri sebuah sumur tua berbatu lumut yang airnya gelap pekat. Tak ada yang tahu persis seberapa dalam sumur itu. Namun, cerita tentangnya sudah mengakar kuat di sanubari warga Wonogriyo. Ani, seorang gadis remaja yang baru saja pindah ke desa itu bersama orang tuanya, tidak percaya tahayul. Dia adalah gadis kota yang modern, berjilbab modis dengan motif kekinian, dan baginya pantangan-pantangan lama hanyalah dongeng pengantar tidur. Ayahnya, Pak Budi, telah mengingatkannya sejak hari pertama mereka tiba. Ani, hati-hati kalau dekat sumur tua itu. Jangan pernah meludah di situ. Itu pamali. Ani hanya tersenyum meremehkan. Ayah, ini tahun berapa sih? Mana ada meludah bisa bikin bibir sumbing. Itu tahayul. Hari-hari berlalu. Ani sering berjalan-jalan di sekitar desa, mengamati keunikan Wonogriyo yang terasa mati. Dan setiap kali dia melewati sumur tua itu, dia selalu merasa diawasi. Suara desisan halus seolah terdengar dari kejauhan, tapi tak ada siapapun di sana. Suatu sore, sepulang dari pasar, Ani melewati sumur tua itu. Tenggorokannya terasa gatal, dan tanpa berpikir panjang, dia meludah tepat ke dalam sumur yang gelap itu. Sebuah tindakan kecil, begitu sepele. Namun di Wonogriyo, setiap tindakan memiliki konsekuensi. Malam itu, desa Wonogriyo mendadak sunyi total. Bahkan, suara jangkrik pun tak terdengar. Ani sedang sendirian di kamarnya mencoba tidur. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki berat di luar pintunya. Kretek, kretek, kretek. Suara itu terdengar aneh, seolah-olah sesuatu sedang terseret di lantai kayu. Ani bersembunyi di bawah selimutnya. Jantungnya berpacu cepat. Suara itu semakin dekat dan akhirnya berhenti di depan pintunya. Perlahan pintu kamarnya terbuka. Sesosok bayangan gelap muncul di ambang pintu. Sosok itu mengenakan jilbab tua yang kusam dan wajahnya. Ani menjerit tertahan. Wajah sosok itu hancur dengan bibir yang terbelah parah, memperlihatkan gusi dan gigi yang membusuk. Darah kental menetes dari lukanya. Sosok itu tidak berbicara, hanya menatap Ani dengan mata yang kosong dan penuh kebencian. Sosok itu melangkah maju. Tangannya yang kurus dan pucat terjulur ke arah Ani. Lalu, bayangan lain muncul di belakang sosok itu. Sesosok makhluk mengerikan, mirip kerangka manusia yang ditutupi daging busuk, mengintip dari balik bahu sosok berjilbab. Makhluk itu tersenyum lebar, memperlihatkan barisan gigi-gigi yang tajam dan tidak beraturan. Ani berusaha berteriak, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Dia berlari ke arah jendela, mencoba membukanya, tapi jendela itu terkunci rapat. Sosok-sosok itu semakin dekat. Dan tiba-tiba
makhluk kerangka itu melompat ke arahnya. Ani tersentak bangun. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia masih di kamarnya dan pintunya tertutup rapat. Itu hanya mimpi, pikirnya dengan perasaan lega yang luar biasa. Dia bergegas ke kamar mandi untuk membasuh wajahnya. Namun, saat dia menatap cermin, dia membeku. Bibir atasnya, tepat di tempat ludahnya tadi sore jatuh, terasa gatal dan kaku. Dia meraba bibirnya dengan jari gemetar. Dan di bawah sentuhannya, dia merasakan sebuah kerutan halus. Dia mendekat ke cermin. Dan di sana, terlihat jelas sebuah garis tipis berwarna kemerahan yang membelah bibirnya. Sebuah tanda sumbing. Kengerian langsung merayapi tubuhnya. Mimpi itu bukanlah sekedar mimpi. Itu adalah peringatan. Bayangan-bayangan gelap itu adalah penunggu sumur. Dan tanda di bibirnya adalah konsekuensi dari tindakan sepele yang dilakukannya. Keesokan harinya, Ani tidak berani keluar rumah. Dia mengurung diri di kamarnya, merenungkan apa yang telah terjadi. Dia teringat peringatan ayahnya dan peringatan Mbah Darmo, tetangganya yang sudah renta. Pamali itu bukan sekedar tahayul, Ani. Itu adalah cara leluhur kita melindungi kita dari bahaya. Menghormati tradisi adalah bentuk penghormatan terhadap alam dan kekuatan yang ada di dalamnya. Ani menyadari kesalahannya. Dia telah meremehkan apa yang dianggap penting oleh masyarakat desa Wonogriyo. Dia telah melanggar pamali, dan sekarang dia harus menanggung akibatnya. Tanda sumbing di bibirnya adalah pengingat visual yang permanen akan kesombongannya. Dia tidak pernah berani meludah di dekat sumur tua itu lagi. Dia bahkan mulai ikut serta dalam upacara-upacara adat desa, belajar tentang pamali-pamali lainnya, dan menghormati setiap pantangan dengan sungguh-sungguh. Tanda sumbing di bibirnya tidak hilang. Namun, seiring berjalannya waktu, dia mulai menerimanya sebagai bagian dari dirinya. Sebuah pengingat akan pelajaran berharga yang telah dia terima. Wonogriyo tetaplah desa yang sunyi dan penuh misteri. Namun bagi Ani, desa itu kini memiliki makna yang lebih dalam. Desa itu mengajarkannya tentang pentingnya menghormati tradisi, mendengarkan nasihat orang tua, dan tidak pernah meremehkan kekuatan yang tidak kasat mata. Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya menghormati tradisi dan pantangan-pantangan yang telah ada sejak lama, terutama di lingkungan yang masih kental dengan kepercayaan-kepercayaan tersebut. Pamali bukan sekedar tahayul, tapi seringkali memiliki makna yang lebih dalam, seperti menjaga kebersihan, menghormati alam, atau melindungi diri dari bahaya. Meremehkan pamali bisa membawa konsekuensi yang tidak terduga. Dan penting bagi kita untuk selalu mendengarkan nasihat orang tua dan menghormati adat istiadat setempat. Peribahasa lama mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pamali, ojo ngidoni sumur, nanti bibirmu suwek kene upoto saka Wonogriyo. Desa kene krungu swara lalamat-lamat medeni. Sumur tuwa iku ana sing jaga, lelembut alas padha murka. Bibir suwek dadi korban pamali, getun wis telat kudu dieling-eling.